Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan panutan. Oleh karena itu kita waspada. Menjadi Wakapolri dan selanjutnya perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita lulusan pesantren para Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Saudara ini Nah, Makassar ini Kementerian ya, masih semua negara Pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia, konsep dasar kegiatan pelayaran pada dasarnya adalah setiap distribusi barang, penumpang, hewan, dan logistik yang membutuhkan alat angkut di perairan yang disebut kapal. Semua kapal yang melakukan kegiatan tersebut bergerak dari satu titik pelabuhan awal ke titik lainnya atau ke pelabuhan tujuan dengan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan berlayar. Nah, bagaimana dengan prosedur dari pengangkutan hewan ternak di pelabuhan terkait dengan keselamatan dan keamanan berlayar, bagaimana perizinan dan SOP-nya selama ini? Kita akan memperbincangkan mengenai prosedur pengangkutan hewan ternak di pelabuhan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Di sini ada Ibu Yusida M. Palesang, Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Bapak Yusuf Yunus, General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Bapak Kapten Slamet, Kepala Seksi Penjagaan dan Keselamatan KSOP Kelas 2 Samarinda, dan juga Bapak Teddy dari Perusahaan Bongkar Muat PBM PT Pelayaran Sumber Rezeki. Nah, dengan kehadiran sejumlah narasumber ini tentu akan lebih dalam lagi kita membahas mengenai bagaimana sebenarnya SOP atau prosedur pengangkutan hewan ternak di pelabuhan. Namun sebelumnya tentu kita ingin mengetahui bagaimana saat ini operasional dan pelayanan pelabuhan di Pelindo Regional 4. Untuk itu saya ingin menyapa dulu Bapak Yusuf Yunus, General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda yang terhubung bersama kami melalui meeting karena berada di Samarinda. Selamat pagi Pak JM. Selamat pagi, Assalamualaikum teman-teman dan pemirsa yang ikut hadir untuk menyaksikan acara ini. Pagi ini mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sapa Bapak Kapten Slamet dari KSOP Kelas 2 Samarinda. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyajikan acara podcast ini. Mudah-mudahan acara podcast ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Baik, kemudian ada Bapak Teddy dari PBM PT Pelayaran Sumber Rezeki. Selamat pagi, Pak Teddy. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Baik. Sehat ya Pak. Nah, dan di studio bersama kami sudah ada Ibu Yusida M. Palesang, Division Head Operasi Pelindo Regional 4. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu Yusida? Sehat ya Bu, kelihatannya memang segar sekali paginya ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita akan mengawali mengenai perbincangan ini mengenai bagaimana saat ini operasional dan pelayanan pelabuhan di Regional 4. Jadi pasca merger ini seperti apa nih Bu, operasional dan pelayanan di Pelindo Regional 4? Baik, makasih Mbak Mala. Jadi berbicara tentang pelayanan jasa kepelabuhanan ya di Pelindo, khususnya di Pelindo Regional, pasca maupun sesudah merger ini kurang lebih tidak ada perbedaan. Jadi untuk kegiatan jasa pelayanan kepelabuhanan ini, kami ini meliputi seperti pelayanan kapal, kemudian pelayanan bongkar muat barang, peti kemas, dan juga penumpang. Nah mungkin untuk secara proses kegiatan tadi yang sebagaimana ditanyakan,
ini kami masih mengadopsi terhadap sistem dan prosedur yang berlaku di Pelindo Group. Jadi semuanya tidak ada perbedaan sih terkait dengan sistem operasional ya. Ini tetap berjalan seperti biasa. Baik, mungkin Pak GM mau menambahkan terkait saat ini bagaimana operasional dan pelayanan di Pelabuhan Regional 4 pasca merger. Ya, Mbak Mala, jadi kaitan dengan sistem dan prosedur, ya tetap adalah sistem dan prosedur yang sudah berlaku untuk seluruh pelabuhan kita, ya utamanya di Pelabuhan Regional 4. Namun mungkin di akhir-akhir ini dengan masuknya Stranas PK, artinya improvement yang dilakukan oleh manajemen juga lebih lebih komprehensif lagi, lebih detail lagi, sehingga untuk semua spot-spot kegiatan ini sudah harus dalam pantauan manajemen. Ya contohnya dengan saat sekarang ini sudah ada, walaupun sifatnya masih pelabuhan konvensional, tetapi di Samarinda ini sudah ada monitoring and control room di mana seluruh proses bisnis itu sudah terpantau. Jadi kemarin baru beberapa hari yang lalu kita bukan melaunching tetapi melakukan uji coba pelayanan di monitoring and control room yang ada di PT Pelabuhan Indonesia Regional Samarinda. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pelabuhan ini sendiri, ya tentunya tiap segmentasi usaha itu ada pelayanan barang dan aneka usaha, divisi pelayanan barang aneka usaha, kemudian ada divisi pelayanan kapal, kemudian ada terkait dengan divisi umum di mana di situ peran IT dan bagian legal, di mana nanti hal-hal yang terjadi di lapangan ini semua dapat dipantau secara total, sehingga kegiatan-kegiatan kepelabuhanan ini nantinya ke depan diharapkan akan berlangsung dengan wajar dan terukur. Demikian barangkali Mbak Mala, terima kasih. Baik, berarti ada control center ya yang khusus saat ini untuk memantau secara keseluruhan kegiatan di Pelabuhan Samarinda khususnya ya Pak? Ya. Baik, nah saya kembali lagi ke Ibu Yusida. Saat ini kan ada banyak pelabuhan di bawah Pelindo Regional 4. Nah, kira-kira ada pelabuhan-pelabuhan mana saja nih yang mengalami peningkatan kinerja pasca merger? Ya. Makasih Mbak Mala. Jadi memang untuk di Indonesia ini PT Pelindo ini terbagi menjadi 4 regional yang pasca merger. Regional 1 Medan, 2 Jakarta, 3 Surabaya, dan 4 di Indonesia bagian timur, dan regional ini bertempat di Makassar. Secara kewenangan pengelolaan memang regional 4 ini paling besar. Kami ini meliputi 26 cabang, di mana dari 26 ini terdapat 6 terminal peti kemas. Kemudian sisa 20 ini ya ini multipurpose. Multipurpose dalam artian kegiatan peti kemas, barang dan penumpang ini ada semua menjadi satu. Nah memang untuk pelabuhan-pelabuhan yang mengalami peningkatan pasca merger ini, dapat kami katakan bahwa sebelum merger ini kami juga sudah melaksanakan yang namanya transformasi atau change management. Jadi kami ini mendapat support, utamanya ini dari sebelumnya ada Pelindo lain ya, Pelindo 2, 3, dan 1 ini kami saling support sebenarnya. Dan yang peningkatan yang terasa ini, tahap awal ini kami lakukan sebenarnya di kegiatan terminal peti kemas. Nah yang terasa yang mengalami peningkatan kinerja, utamanya yang kemarin memang jadi pilot project ini, yang pertama itu di Ambon, kemudian Makassar Newport, kemudian terminal peti kemas Makassar, dan sementara yang saat ini kami lakukan adalah kegiatan change management ini di Pelabuhan Jayapura, Kendari, terminal peti kemas Bitung juga sudah dilakukan change management, dan yang masih berjalan saat ini juga adalah Pelabuhan Pangkalan yang berada di wilayah Sulawesi Tengah. Jadi memang untuk kegiatan transformasi atau change management ini ya memang kami akui ya bahwa effortnya ini effortnya ini tidak mudah lah ya, terutama kita harus merubah pola pikir
teman-teman yang memang berkiprah sebelumnya nih di pelabuhan. Pola pikir yang saya maksud sini adalah mungkin pola pikir sebelumnya konvensional. Nah sekarang bagaimana kita mengubah pola pikir ini menjadikan pelabuhan yang lebih modern dan memang mengadop sistem digitalisasi yang lebih modern. Ya, seperti itu Mbak. Nah, apakah tadi yang Ibu sampaikan bahwa transformasi dan change management ini itulah yang merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan di Pelindo Regional 4? Iya. Atau ada upaya-upaya lainnya yang menyertai itu? Iya. Jadi sebenarnya inti dari change management atau transformasi ini ya, selain kita pembenahan di human research-nya, kami juga melakukan standarisasi pola operasi. Kemudian kami melakukan pemenuhan baik di sisi infra maupun suprastruktur, dan tentunya dibarengi dengan knowledge management. Baik, nah saya mau ke Pak GM Pelindo Regional 4 Samarinda dulu. Pak GM, kalau saat ini bagaimana penanganan angkutan barang di Pelabuhan Samarinda, Pak? Baik, terima kasih. Malah jadi terkait dengan Samarinda sendiri juga kita 2 bulan yang lalu telah melakukan juga change management system, di mana yang tadinya polanya konvensional bahkan cenderung tradisional, di mana mungkin juga ada pembenahan dari sisi infrastruktur pelabuhan. Nah di Samarinda sendiri juga dengan adanya transformasi ini juga kita udah masuk yang namanya aplikasi Vespa Plus. Jadi di situ nantinya seluruh kegiatan sudah terdeteksi di monitoring and control room. Jadi mungkin perangkat Android yang dipakai oleh pelaksana di lapangan itu bisa terkoneksi langsung pada saat untuk monitoring kegiatan terkait dengan aktivitas yang dilakukan. Kemudian dari regulator sendiri juga alhamdulillah sangat concern juga kaitan dengan improvement atau perbaikan-perbaikan mendasar yang ada di Pelabuhan Samarinda. Memang Pelabuhan Samarinda ini walaupun kelas 1 tetapi sebelumnya memang standarisasi terhadap pola kinerja ini sendiri masih belum dilakukan secara masif dan terstruktur. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ini dilakukan, dan salah satu upaya yang paling signifikan dari kebijakan Regional Head 4 bahwa Samarinda menjadi salah satu fokus untuk dilakukannya change management system dan transformasi. Nah, kedepannya mungkin kami lewat regulator akan lebih fokus lagi untuk berinteraksi dalam hal kaitan dengan performa daripada perusahaan bongkar muat yang existing. Jadi perusahaan bongkar muat yang ada ini tentunya mereka juga harus berbasis kinerja juga, jadi tingkat produktivitasnya juga akan dipacu begitu. Dan salah satu program korporasi yang paling mendasar dari Pak Dirut adalah dilakukannya pengawasan terhadap port stay dan cargo stay. Ini menjadi satu konsentrasi mendasar dalam rangka peningkatan standarisasi produktivitas dari operasional kegiatan bongkar dan muat. Jadi itu menjadi bagian terpenting dari kita untuk bagaimana mengedukasi, karena Pelabuhan Samarinda ini karena memang dulunya masih banyaknya PBM yang dalam tanda petik melakukan kegiatan hanya menjual bendera, ya ke depan mungkin regulator akan menertibkan hal-hal yang ini. Jadi memang harus ada rupa, ada harga. Jadi artinya jangan sampai nanti PBM ini melakukan aktivitas tanpa ada SOP yang jelas. Nah ini juga pengawasan ini akan lebih ditingkatkan lagi oleh regulator itu, dan kami sebagai port operator itu juga tentunya akan mencoba bersinergi, bahkan kalau memungkinkan, bahkan kami ingin, karena kami sudah punya standar atau pola operasional yang akan kami challenge ke lapangan. Nah inilah yang nanti akan kami mengkomparasi dengan PBM yang ada. Kalau memang masih belum settle untuk itu, ya mungkin kami akan berkolaborasi. Tetapi kalau memang sama sekali tidak bisa berubah, ya mau tidak mau, mungkin kami sangat harapkan suatu kebijakan dari KSOP untuk
PT Pelindo mengambil alih kegiatan itu. Karena apa ya? Ini terkait dengan performa di pelabuhan kita, walaupun secara legal belum ditetapkan sebagai terminal umum yang sifatnya khusus menjadi pengelola PT Pelabuhan Indonesia. Kami masih berkolaborasi dengan PBM lainnya. Mungkin itu barangkali, Pak Malang. Iya, baik Pak JM. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan ke Pak JM, saya mungkin kembali ke Bu Yusida dulu. Ibu, ini kan mendekati Idul Adha, tentu frekuensi angkutan hewan ternak akan semakin tinggi. Nah, kalau di Pelindo Regional 4 ini, pelabuhan mana saja yang paling tinggi melakukan bongkar muat hewan ternak, Bu? Dan bagaimana SOP dari bongkar muat hewan ternak sebenarnya? Jadi memang benar ya, Malam baik menjelang Idul Fitri maupun Idul Adha ini, intensitas kegiatan bongkar muat di pelabuhan ini memang meningkat ya. Dan memang berdasarkan data yang kami lihat beberapa tahun sebelumnya dan hingga saat ini sampai dengan Mei 2022, khusus untuk kegiatan ternak ini memang primadona ini Samarinda, kemudian di wilayah kami juga ini Tarakan, kemudian Parepare ini masuk juga, dan ya sisanya ini ya berada di Kendari dan lain sebagainya. Jadi mungkin terkait berbicara mengenai SOP, memang bahwasannya kami di pelabuhan ini sudah mempunyai SOP yang terstandar ya dan baku. Namun pada kesempatan dapat kami jelaskan bahwa untuk kapal yang memuat ternak ini, kami ceritakan dulu bahwa sebelum masuk ini harus ada penyampaian ke kami. Ini secara SOP ini 2 kali 24 jam atau paling lambat 1 kali 24 jam ini harus ada info ke kami. Nah, ini gunanya apa info ini? Agar ini bisa tersinkronisasi yang sebelumnya mungkin masuk ke Inapornet, ini bisa tersinkronisasi ke sistem kami. Nah, sistem kami di sini tentunya ya kami istilahnya kami minta data-data terkait dengan berapa banyak sih yang diangkut oleh kapal tersebut, dan tentunya harus melampirkan yang namanya manifest. Nah, setelah itu kami ketahui, tentunya kami akan melakukan yang namanya plotting tambatan atau alokasi tambat. Kemudian kami juga ingin mendapatkan informasi PBM siapa yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat tersebut. Karena apa? Terkait dengan kegiatan bongkar muat ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak JM juga, untuk kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan oleh PBM yang ditunjuk, nah ini tentunya di situ ada kinerja yang dipantau ya. Kinerja. Mengapa kinerja? Karena itulah yang menjadi tolak ukur produktivitas bongkar muat yang ada di pelabuhan. Dan memang secara kegiatan PBM ini selain juga Pelindo, kita juga untuk di pelabuhan konvensional ini masih memberikan ruang kepada PBM swasta. Namun tentunya kita dapat bersinergi juga bila mana memang dimungkinkan. Namun untuk kegiatan PBM ini, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kinerjanya itu terukur dan dipantau oleh penyelenggara pelabuhan. Dan kita ketahui bahwa untuk kegiatan bongkar muat ini, tadi kami menyampaikan bahwa ini dipantau ya, karena ini dievaluasi setiap tahun izinnya ya Mbak Mana ya, ada izin setiap tahun yang harus dievaluasi. Dan jika perusahaan bongkar muat itu tidak melakukan aktivitas paling lama itu 6 bulan dalam 1 tahun, ya kemungkinan ini izinnya bisa dicabut oleh pihak regulator atau penyelenggara. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Mala. Jadi memang poinnya penting sekali ya, ada SOP-nya, kemudian ada kinerja yang harus terukur, utamanya dalam kegiatan bongkar. Baik, Bu Yusida tadi sudah dijelaskan mengenai SOP-nya. Karena itu saya ingin menanyakan kepada Pak JM. Pak JM, baru-baru ini kita melihat bersama viral di sosial media mengenai angkutan ternak yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat PBM ya di Pelabuhan Samarinda. Sebenarnya bagaimana penanganan ternak selama ini khususnya di Pelabuhan Samarinda, Pak JM? Ya, jadi terkait dengan kejadian kemarin yang viral di media medsos, pertama kami atas nama manajemen PT Pelabuhan Indonesia sebagai port operator
menyampaikan juga apresiasi yang tinggi kepada si pengunggah itu, bahwa inilah bentuk koreksi dari masyarakat. Jadi sepanjang ini hal-hal yang kaitan dengan kebaikan, ya tentunya kami akan support. Jadi manajemen PT Pelabuhan Indonesia juga tentunya sangat concern untuk ke situ juga. Jadi kejadian kemarin ini memang ya inilah adalah satu proses mana perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Jadi pertama adalah sebenarnya selama ini berjalan dengan baik karena memang ada 2 kapal tol laut yang secara rutin melakukan kegiatan distribusi ternak. Itu tol laut itu ya memang mereka selama ini ada remdornya sehingga nanti hewan-hewan ini akan turun dengan baik, artinya turun lewat remdor. Jadi kalau kita mengacu kepada aturan yang ada memang sangat layak untuk dia turun seperti itu di tol laut. Tapi memang kalau melihat eskalasi yang ada saat sekarang ini pada saat mendekati Idul Kurban ini memang luar biasa. Jadi yang normatif itu sekitar 1.000 sampai 1.200 per bulan yang ternak sapi khususnya. Kalau kambing yang memang di bawah itu sekitar 300 sampai 400-an. Tetapi pada Idul Kurban ini mulai terhitung April ini eskalasinya naik, jadi 1.000-an menjadi 2.000-an. Kemudian bahkan sampai di bulan Juni pada tanggal 22 itu sudah pada kisaran hampir 5.000 ekor untuk jumlah sapi ini 3.000 didominasi oleh jumlah sapi yang sudah sekitar 3.000-an, 3.900, dan untuk kambing ini aja udah hampir 1.000. Jadi memang terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Ya olehnya itu mungkin terkait dengan kebutuhan dan kaitan dengan port stay yang ada di pelabuhan Samarinda, ini akhirnya mungkin ini menjadi suatu percepatan, tetapi mungkin halnya kurang pas. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman dari PBM Rizky yang kemarin viral itu. Tetapi mereka sendiri ya berkat arahan dan pendekatan yang dilakukan oleh regulator, sehingga telah dilakukan perubahan terhadap pola itu sendiri. Jadi kapal-kapal yang berikut itu sudah dilakukan dengan cara yang lebih baik dengan membuat evakuasi menggunakan tangga. Tangga itu pun sendiri dibuatkan juga ada rumput di mana nantinya teman ini terpeleset gitu. Ini itu merupakan salah satu pola. Tapi perlu kami sampaikan bahwa sebagai port operator ini juga ya tadi ada keterlibatan PBM yang lain yang masih berkegiatan untuk menghandle beberapa komoditi termasuk hewan. Nah kemudian kaitan dengan institusi-institusi yang ada di pelabuhan ini juga memang ada beberapa institusi di luar PT Pelindo dan KSOP, ada CITP ya. Jadi artinya custom, imigrasi, kemudian karantina, dan kesehatan pelabuhan. Nah kami berharap nanti ke depan mungkin kegiatan yang terjadi di pelabuhan ini mungkin supervisinya akan lebih diperketat lagi untuk dilihat kondisi real di lapangan. Jadi institusi yang mengeluarkan perizinan kaitan dengan pelaksanaan ini juga kami harapkan juga adanya peran aktif untuk melakukan monitoring kegiatan secara langsung. Karena apa ya, institusi-institusi seperti karantina mungkin karantina tumbuhan dan hewan yang mungkin akan melihat seperti apa kegiatan-kegiatan yang secara real berlangsung terkait dengan perizinan yang diberikan untuk setiap kegiatan yang ada. Nah, teman-teman dari KSOP juga ya kemarin itu udah turun ke lapangan juga untuk melihat secara langsung kondisi yang terjadi pada saat kondisi viral itu sendiri. Mungkin itu barangkali dari kita, dan PT Pelabuhan Indonesia pun ke depan akan membackup kegiatan-kegiatan ini untuk monitoring pelaksanaan di lapangan. Demikian Mbak Mala. Baik.
Karena tadi Pak JM sudah menyebutkan bahwa pihak KSOP kelas 2 Samarinda sudah turun lapangan, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Mungkin kita langsung ke Bapak Kapten Slamet, bisa menjelaskan mungkin Pak terkait dalam hal ini apa sesungguhnya peran Syah Bandar dalam transportasi ternak, dan mungkin juga ada kaitannya dengan kejadian yang viral beberapa waktu ini. Fungsi daripada KSOP Samarinda itu adalah melakukan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran untuk mempercepat daripada arus komoditi barang, baik itu dari Samarinda keluar maupun dari luar ke Samarinda. Pelabuhan Samarinda itu adalah pelabuhan umum. Itu dia banyak kegiatan di dalamnya. Baik itu adalah kapal kargo, terus kapal untuk mengangkut daripada CPO dan PT Pelindo yang diberikan kewenangan untuk operator daripada pelabuhan, kita sudah koordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pelabuhan, baik itu pemuatan maupun pembongkaran daripada barang-barang yang akan dilakukan untuk peralihan. Untuk kegiatan yang kemarin, ya, memang menjelang Idul Kurban ini banyak permintaan dari masyarakat, khususnya dari Samarinda, terkait dengan kebutuhan dari khususnya ini adalah sampah. Kemarin di tanggal 15 Februari di hari Rabu, kita mendapat laporan memang terkait dengan kegiatan. Ya, kita segera berkoordinasi dengan PT Pelindo, dengan PBM-nya untuk menindaklanjuti daripada kegiatan ini, karena dari sistem pembongkaran ini sudah menyalahi daripada aturan, itu terkait dengan kesejahteraan daripada hewan itu. Nah, kita sudah lakukan perbaikan, dan tadi Pak Jem juga sampaikan bahwa dengan adanya laporan daripada masyarakat ini, artinya kita selaku regulator dan operator kita dipantau oleh masyarakat terkait dengan kinerja kita, sehingga inilah yang menjadi dorongan dari kita untuk memperbaiki agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bisa segera untuk proses daripada. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya Pak, terutama jelang Idul Adha ini, ada tidak sih Pak prioritas tertentu untuk fasilitas hewan ternak, misalnya ada dermaga khusus begitu Pak? Yang pertama, pemerintah sudah menyiapkan ya untuk kapal tol laut untuk pengangkut hewan. Itu kita Samarinda itu dapat 2 jatah, yaitu kapal Kamar Laut 03 dan Kasam 04. Itu 1 bulan itu mungkin 3 kali dalam proses untuk kedatangan. Nah, untuk kapal hewan ini memang sudah didesain ya, terkait dengan hewan itu sendiri di dalam perjalanan, hewan itu dalam pemuatan maupun hewan itu dalam pembongkaran. Karena dalam konstruksinya itu dia sudah menyiapkan daripada infrastruktur yang ada untuk kegiatan pemuatan, pembongkaran, dan dalam perjalanan. Nah, yang kemarin yang kita sempat viral itu adalah kapal kargo yang dimuati oleh hewan ternak. Nah, kita sebagai pelabuhan tujuan, ya kita
menerima kedatangannya. Terus kita coba lakukan koordinasi. Kemarin itu kemungkinan ada sesuatu yang terhilap, ya ada kegiatan untuk pembongkaran yang tidak sesuai dengan aturan. Ya inilah yang menjadi kendala bagi kami di dalam pengawasan untuk kegiatan pelabuhan. Tapi ya alhamdulillah kegiatan itu segera untuk kita perbaiki untuk pemuatan selanjutnya atau pembongkaran selanjutnya. Baik, saya mau ke Pak Teddy dari PBM. Bapak, setelah mendengar tadi penjelasan dari Pelindo dan juga dari KSOP kelas 2 Samarinda, bisa dijelaskan Pak, bagaimana proses yang dilakukan untuk kegiatan bongkar muat selama ini? Bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan dan menggunakan alat apa, fasilitas apa jika sesuai dengan SOP? Untuk sekarang ini kita sudah pakai dari pantai sudah dipakaikan tangga supaya sudah tidak pakai kayak kemarin yang waktu viral itu. Sudah pakai tangga, ada jalur tersendiri begitu Pak ya yang dibuatkan. Iya. Sudah digiring aja naik ke atas gitu. Sudah digiring. Itu sesuai SOP ya Pak, digiring dengan melalui jalur tersendiri ya. Kalau kapal cemara kan dia modelnya sudah ada memang blok gitu. Kalau kapal kargo dia di dalamnya itu pada dasarnya nggak punya tangga. Nah sekarang kita intinya buat sendiri tangganya. Berarti kemarin upaya pembongkaran ternak dengan cara seperti itu dikarenakan menggunakan kapal kargo dan tidak ada fasilitas tangga ya Pak? Iya. Nah, paling tidak ya efisiensi kerja jadi lebih cepat sebenarnya dulu pakai keren itu. Tapi itu selama ini memang sering dilakukan mengangkut atau membongkar hewan ternak dengan menggunakan kren Pak? Selama ini ya memang lazim dilakukan atau seperti apa Pak? Sebenarnya sih kalau yang dari dalam pantai itu kita memang akui pakai kren, tapi kalau yang dari di atas pantai kita tarik turun aja bisa. Jadi ya kalau dari dalam pantai itu kalau kita tidak punya tangga mau tidak mau kita harus bawa angkat pakai kren. Keren ya. Itu pun kalau kapal kargo. Kalau untuk kapal Cemara Nusantara sama KLM itu semua sudah pakai tangga semua. Jadi selanjutnya seperti apa Pak? Karena mengingat meningkatnya permintaan hewan ternak jelang Idul Adha, tentu perusahaan bongkar muat ini juga punya beban kerja yang tinggi. Tapi strateginya agar tidak terulang lagi itu seperti apa Pak? Ya dasarnya sekarang semua harus dipakaikan tangga, nggak boleh pakai kren. Nggak boleh pakai kren, meskipun itu kargo ya? Iya. Walaupun kerjanya mungkin agak lambat dikit, tapi ya harus sesuai SOP yang berlaku. Harus sesuai SOP yang berlaku. Baik, saya akan kembali ke Pak GM. Bapak, saat ini memang bagaimana realisasi arus angkutan hewan ternak melalui Pelabuhan Samarinda, Pak? Dan bagaimana pengawasan bongkar muat hewan ternak, khususnya jelang Idul Adha ini? Terkait dengan perbaikan yang dilakukan, ya ini kan pantauan langsung juga dari Kesia Bandara dan Otoritas Pelabuhan, sehingga juga kami terima kasih bahwa PBM-nya juga sudah melakukan pola yang dipersyaratkan untuk itu. Tapi kami bahkan menyampaikan juga untuk kedepannya supaya tidak timbul hal-hal yang menjadi ketidaksesuaian, sehingga kami harapkan ya kalau bisa kapal ternak karena dengan jumlah yang lebih besar lagi ke depannya ya kalau bisa harus dipakaikan dengan kapal-kapal yang memang sesuai speknya, sehingga ya tadi yang disampaikan oleh Kapten Slamet bahwa kesejahteraan hewan ini tetap terjaga. Jadi inilah yang kami perlu mengedukasi teman-teman di PBM, dan bahkan kami sudah melayangkan surat bahwa dilarang untuk kapal-kapal kargo yang nantinya
palkanya itu mungkin ada lower deck, ada twin deck, ada upper deck, bahkan ada main deck. Ya sebenarnya kalau di main deck dengan upper deck nggak ada masalah kalau cuma dua palka, jadi artinya juga tidak terlalu terjal kalau tangganya juga dibuat. Tapi kalau kapal yang sudah agak dalam, nah ini yang bisa menimbulkan di mana harus diangkat pakai kren. Nah ini yang menjadi wanti-wanti kita. Kapan ada lagi demikian? Ya artinya PT Pelabuhan Indonesia sebagai port operator memang strike bahwa tidak boleh dilakukan di kegiatan itu di terminal operator Pelindo. Dengan operator PT Pelindo ini bahwa kapal-kapal yang tidak sesuai dengan spek itu kita larang untuk melakukan kegiatan. Kenapa ya? Jangan sampai kita harus hindari itu harus diangkat pakai kren, karena nggak ada cara lain untuk itu, harus diangkat dari deck yang paling bawah. Kalau dia pakai tangga juga nggak bisa juga gitu. Nah ini yang kami menyampaikan juga ke teman-teman di PBM yang nantinya menghandle itu, supaya betul-betul mematuhi apa yang sudah dipersyaratkan untuk itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu jangan sampai lagi terulang seperti hal yang dimaksud. Sanksinya apa nih Pak kalau misalnya terulang lagi Pak? Kalau kami, surat kami udah jelas itu ke pihak regulator, bahkan tembusan ke pihak-pihak terkait lainnya, bahwa kalau bisa ya nanti harus pakai spek kapal yang tidak akan menimbulkan hal-hal yang terkait dengan animal welfare tadi itu. Jadi betul-betul kita harus melihat kesejahteraan hewan ini bisa dipastikan untuk berjalan dengan baik. Jadi PT Pelindo sudah melayangkan surat untuk melarang kapal-kapal yang nanti speknya itu bisa menimbulkan hal-hal ketidaksesuaian tadi itu. Gitu Pak. Baik, Pak Kapten Selamat, mungkin dijelaskan bagaimana kedepannya sinergi antara otoritas pelabuhan dengan perusahaan bongkar muat Pak dalam hal aktivitas bongkar muat hewan ternak agar kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi Pak. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan terkait dengan hewan ternak. Memang pemerintah tadi sudah menyediakan terkait dengan tapi karena permintaan ini yang meningkat, maka di daerah Kupang dan sekitarnya itu ada pelabuhan-pelabuhan kecil ya yang memuat ternaknya ini menggunakan kapal kami. Jadi kami dari KSOP Samarinda atau Pelabuhan Samarinda sebagai pelabuhan tujuan. Dengan adanya kapal ini, kita sudah kemarin memanggil daripada pelaku usaha, baik itu adalah BBM, terus agen pembayaran maupun PT Pelindo sendiri. Intinya dari diskusi kemarin kita melarang untuk kegiatan pembongkaran dengan menggunakan kren. Ini sudah tidak ada lagi pembongkaran dengan menggunakan kren. Semua sesuai dengan aturannya, dengan menggunakan SOP yang. Nah, sanksi yang akan diberikan kalau memang dia melakukan itu adalah kita berikan nanti ada sanksi administratif. Sanksi administratif itu nanti ada 3 item. Yang pertama adalah denda administrasi, bukan berupa uang tapi tidak diberikan pelayanan dalam jangka waktu. Yang kedua adalah pencatatan. Jadi ini kegiatan khususnya hewan ini supaya mengikuti daripada aturan yang jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita juga bersinergi dengan PT Pelindo untuk selalu mengawasi daripada kapal yang akan masuk khususnya yang hewan ini untuk sesuai dengan SOP demikian.
Baik, Pak Slamet, terima kasih. Dan terkait tadi disampaikan sama Kapten Slamet bahwa bersinergi dengan Pelindo untuk melakukan pengawasan. Saya kembali ke Bu Yusida. Bagaimana pengawasan bongkar hewan ternak di pelabuhan regional 4 ya, di pelabuhan-pelabuhan yang dibawahi oleh Pelindo regional 4. Bagaimana sistem pengawasan untuk hewan ternak ini bongkar muatnya? Iya, baik Mama. Jadi berbicara tentang pengawasan ya, khususnya untuk bongkar muat ternak di regional 4, ini sebenarnya karena kami di pelabuhan ini kan setelah mempunyai manajemen masing-masing. Jadi terkait dengan pengawasan ini tentunya memang harus bersinergi ya, baik antara regulator maupun kami selaku pelaku usaha di pelabuhan. Karena apa ya, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa terkait ternak ini ya, animal welfare tadi itu ya, kita tidak bisa mengesampingkan karena ya semua mata ini melihat ke kita, proses kegiatan bongkar muatnya seperti apa, kemudian bagaimana pengangkutannya juga, bagaimana penempatannya atau dialokasikan dalam pelabuhan. Ini semuanya memang harus istilahnya harus disupervisi dengan ketat ya. Karena ini bukan barang ini Mbak Manu, ini adalah makhluk Tuhan juga ya. Ya, jadi ya kami memang secara pengawasan ini tidak luput bahwa secara supervisi operasi di lapangan ini harus ada seperti itu. Terakhir mungkin saya ke Pak Teddy dari PBM. Pak Teddy tadi sudah mendengar sanksi-sanksi yang akan diberlakukan baik itu dari KSOP, dari Pelindo. Bapak siap ya Pak menjalankan proses bongkar muat sesuai prosedur, kalau tidak terkena sanksi. Sudah siap ya Pak Teddy ya? Siap ya Pak. Baik, sudah disaksikan langsung ya sama Pak GM. Di sini ada Division Head-nya Pelindo, ada Pak Kapten Slamet juga. Katanya sudah siap Pak PBM-nya untuk dicatat ya Pak. Baik. Terima kasih banyak kepada semua narasumber dari Timur untuk Indonesia hari ini terkait bagaimana prosedur bongkar muat hewan ternak di pelabuhan dan terutama jelang Idul Adha, karena tentu arus bongkar muat, arus angkutan dan bongkar muat di pelabuhan mengalami peningkatan yang signifikan. Karena itu ini menjadi concern baik itu Pelindo, KSOP, Kelas 2 Samarinda, Pelindo Regional 4 ya, dan Pelabuhan Samarinda khususnya untuk concern terhadap angkutan hewan ternak ini. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami di episode kali ini. Terima kasih dan semoga ini menjadi pencerahan, menjadi penjelasan terhadap kejadian juga yang terjadi beberapa waktu lalu, dan pihak KPBM juga sudah berjanji untuk tidak mengulang proses bongkar muat hewan ternak tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.